mulainya pembelian online dan mulai aktifnya kembali aktivitas sekolah di Amerika. Jadi ketika sekolah aktif, mobilitas juga mulai aktif ya, orang tua juga anterin anak ke sekolah. Nah itu juga sangat ngefek sekali, mungkin mereka ada breakfast di luar juga gitu. Hal ini jadi signal positif bagi ekonomi AS, Amerika Serikat, dimana sebelumnya market itu mungkin agak pesimis dengan inflasi yang agak-agak turun. Cuman inflasi agak turun tuh ada bagus juga. Kenapa? Karena mungkin The Fed belum tentu akan melakukan tapering. Nah, kenapa sih market dalam beberapa hari ini tuh masih bergerak sideways, teman-teman? Kok kayaknya tuh sepi-sepi aja, lemes-lemes aja, baik saham maupun kriptonya. Karena market itu sebenarnya lagi nungguin FOMC meeting pada tanggal 21 September nanti. Market benar-benar nungguin apakah The Fed akan melakukan tapering atau enggak, karena pergerakan US dollar ini juga akan sangat dipengaruhi oleh keputusan apakah tapering atau enggak gitu. Kalau US dollarnya naik, itu kripto juga pasti akan terpengaruh, akan turun gitu. Saham-saham juga akan ada pengaruh juga. Maka dari itu sekarang sih mTrade lebih banyak untuk trading jangka pendek atau swing trading aja gitu ya. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, sebelum aku bahas IHSG teman-teman ya, aku sebelum bahas saham-saham yang menarik gitu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mTrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo. Hi everyone. Selamat malam semuanya. Kayaknya kurang terang deh, gelap. Much better. Apa kabar? Aduh, halo Grace, Rimanita, Fortina Sari. Kayaknya kurang terang ya, kurang terang atau bedakku yang kurang tebal nih. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Jakarta, Jambi, dari mana aja nih semua teman-teman? Sini. Di Clubhouse nantilah. Kita mau bikin Clubhouse sendiri di mTrade. Tau nggak? Aku habis adopt ini. Ouch. Ini kok agak jerawatan. Iya, aku jerawatan. Selamat malam. Tau nggak? Anjing ini namanya siapa nih? Bedaknya belum 1 meter. Gak pakai make up. Sudah amat. Ini tadinya namanya Uma. Terus setelah aku pikir, Uma tuh unusual market activity, nanti sahamku jadi kena suspend mulu. Akhirnya dia, ini friends ini, anjing baru nih, ku namain Ara, biar saham kita auto reject atas semuanya. Look at the camera. Udin, doge. Oke, udah balikin ke papanya. Namanya Asa, enggak, namanya Ara. Biar auto reject atas terus saham kita. Oke ya, kita mulai teman-teman ya. Apa kabarnya semuanya? Sahamnya hari ini gimana kabar? Kayaknya nggak terlalu banyak pergerakan ya, baik saham maupun koin, dua-duanya masih agak-agak sideways, banyak yang stagnan. Tapi aku lihat saham-saham banking digital udah mulai aktif lagi gitu. Nah teman-teman semuanya, doginya mirip punya Bunda Ana Avanti. Iya emang sama ya teman-teman semuanya. Hari ini tadi ada trading saham apa aja teman-teman? Ada saham yang rame hari ini, ada Arto Agro, terus BRI, BBYB, BNGA. Banyak yang ditanyain juga, Friend, Excel, Send, Izat. Terus ada ERA, IELTS, AMRT, RALS. Tadi mTrade ada scalping untuk IELTS dan bisa untung 2 digit sih ya, lumayan ya, belasan persen. Dan itu bukan saya, itu kerja tim. Jadi tim yang fotonya ada di belakang aku ini. Terus kemudian ada
Saham konstruksi WSBP, ADI, PT PP Wika juga masih rame. Mari Aba SCMI tadi juga rame, banyak ditanyain. Jakfa Main Cepin juga rame gitu. Nanti saya akan bahas saham-saham yang rame itu tadi ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya nih teman-teman semuanya, aku mau update event untuk besok ya. Besok tuh ada eventnya ada seminar dengan Bukalapak besok gratis. Acara ini langsung aja download aplikasi Mtrade supaya kamu bisa tahu faktanya Bukalapak itu gimana ya. Jadi Bukalapak tuh baru boleh ngomong oleh regulator tuh kemarin, dan pertama dengan kita, dan besok tuh event pertama dengan kita juga. Jadi jangan lewatkan acara bersama Bukalapak besok jam 10 pagi. Download aplikasi Mtrade, dan cara ngikutinnya adalah swipe aja banner di home-nya dan klik event dengan Bukalapak jam 10 pagi gitu. Oke, jangan ini teman-teman kalau wah ini sahamnya turun nih terus pesimis gitu. Kali aja bisa jadi peluang untuk buy on weakness gitu ya teman-teman. Oke, aku akan mulai untuk update sentimen global dan nasional dulu sebelum aku bahas IHSG dan saham-saham yang aku mention tadi. Tadi aku ada mention beberapa saham yang lumayan rame. IDEX BUSD kok turun terus? Boleh cut loss nggak? Boleh. Boleh sih. Mtrade tadi pagi abis profit taking Avax sama Luna kalau nggak salah. 2 hari ini profit taking Avax sama Luna. Nah, IDEX nih kita nunggu dia mantul baru kita mau profit taking. Oke, kita ngomongin saham dulu aja ya, nanti kriptonya belakangan aja ya. Nah, ke sentimen global dulu. Sentimen global yang pertama yang menarik adalah retail sales Amerika ini bulan Agustus naik 0,7% month on month gitu ya. Jadi surprisingly retail salesnya naik, padahal konsensus analis tuh memperkirakan akan turun 0,8% karena potensi perlambatan perekonomian karena COVID-19 varian Delta kemarin gitu. Nah, kenaikan yang terjadi pada bulan Agustus kemarin ini dikarenakan naiknya pembelian online dan mulai aktifnya kembali aktivitas sekolah di Amerika. Jadi ketika sekolah aktif, mobilitas juga mulai aktif ya, orang tua juga anterin anak ke sekolah. Nah, itu juga sangat ngefek sekali, mungkin mereka ada breakfast di luar juga gitu. Nah, ini jadi signal positif bagi ekonomi AS, Amerika Serikat, dimana sebelumnya market itu mungkin agak pesimis dengan inflasi yang agak-agak turun. Cuman inflasi agak turun tuh ada bagus juga. Kenapa? Karena mungkin The Fed belum tentu akan melakukan tapering. Nah, kenapa sih market dalam beberapa hari ini tuh masih bergerak sideways, teman-teman? Kok kayaknya tuh sepi-sepi aja, lemes-lemes aja, baik saham maupun kriptonya. Karena market itu sebenarnya lagi nungguin FOMC meeting pada tanggal 21 September nanti. Market benar-benar nungguin apakah The Fed akan melakukan tapering atau enggak, karena pergerakan US dollar ini juga akan sangat dipengaruhi oleh keputusan apakah tapering atau enggak gitu. Kalau US dollarnya naik, itu kripto juga pasti akan terpengaruh, akan turun gitu. Saham-saham juga akan ada pengaruh juga. Maka dari itu sekarang sih Mtrade lebih banyak untuk trading jangka pendek atau swing trading aja gitu ya. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, sebelum aku bahas IHSG teman-teman ya, aku sebelum bahas saham-saham yang menarik gitu, dari Indonesia sendiri produksi mobil listrik di Mei 2022 akan dilakukan dan 80% hasilnya akan diekspor. Jadi ini mungkin akan jadi satu sentimen yang cukup positif buat sektor industri metals ya. Contohnya ada Antam, kemudian ada Inco, ada Tins dan juga Harum gitu. Tapi dari keempat ini yang paling menarik kalau teman-teman mau beli dan simpan untuk investasi jangka menengah, bukan jangka panjang ya. Jangka menengah tuh beberapa bulan ke depan. Itu ada Antam. Antam tuh patternnya very beautiful pattern yang tadi pagi aku jelasin di morning briefing gitu. Terus kemudian yang kedua ada Harum. Saham Harum ini fluktuasinya cukup oke buat trading. Oke. Sideways jerawat. Kelihatan ya jerawatku ya. BBTN masih boleh entry nggak? Ntar ya aku jawab ya teman-teman ya. Kalau lupa tolong diingetin. Masih tentang sentimen dari dalam negeri, PPNBM mobil baru ini diperpanjang ya. Jadi diperpanjang berdasarkan emisi kendaraan gitu. Pemerintah juga
mengumumkan bahwa akan memperlakukan aturan baru terkait pajak penjualan atas barang mewah berdasarkan emisi kendaraan ini mulai 16 Oktober 2021 gitu. Jadi ini lumayan bagus juga sentimen ini untuk emiten otomotif gitu teman-teman. Dengan adanya peraturan PPNBM mobil yang baru ini, besar atau kecilnya PPNBM tuh nggak lagi berdasarkan pada tipe mobil, tapi berdasarkan pada emisi yang dikeluarkan oleh mobil itu gitu. Jadi adanya kebijakan ini tuh bisa menguntungkan produsen mobil beremisi rendah gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada kabar bagus lagi dari OJK. OJK ini memperpanjang proses restrukturisasi kredit perbankan hingga 2023. Ya, jadi ini akan menjadi satu pendorong yang bagus untuk pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sehingga bisa menjaga momentum pemulihan perekonomian. Mungkin banyak yang nanya, wah ini kok restrukturisasinya diperpanjang terus, ini bakal ngerugiin perbankan nggak sih? Pastinya semuanya juga udah dihitung-hitung ya, udah diukur. Dan kalau kita ngelihat kinerja dari 4 perbankan besar BCA, BMRI, BBRI, dan BBNI ini di kuartal 1 dan kuartal 2 kemarin cukup bagus. Jadi oke-oke aja gitu. Mobil listrik dibuat di mana sih Mbak Mei? Lucu pertanyaannya. Ci, beli berapa French Bulldognya? Kalau punya anak aku mau dong, aku beli. Aku dari dulu cari Frenchie. Baru bayi udah ditanyain anaknya. Ntar kalau punya anak aku pasang di Instagram ya. Kalau ada yang mau beli. Oke, dimonetisasi. Otaknya otak duit terus. Saham jadi duit. Papi, dogi jadi duit juga. Oke, out of topic. Balik lagi teman-teman di saham-saham dan koin-koinnya nanti aja ya. Nah, ada banyak saham yang rame banget ditanyain hari ini. Yang pertama ada saham Arto, kedua Friend, Excel, Telkom, Isat, Saratoga, Mari, Era, dan lain-lain. Aku akan mulai bahas satu-satu nih dari tiap sektor dulu. Yang pertama, seperti judul Instagram Live malam hari ini, apakah saham-saham perbankan digital akan mulai aktif, kembali memanas? Yuk kita lihat. Yang pertama, saham Arto atau Bank Jago. Ini adalah saham bank digital, perusahaan digital yang tadinya tuh udah naik duluan, melesat duluan sebelum teman-temannya yang lain hype, sebelum ada BANK, sebelum ada BBYB dan lain sebagainya gitu. Jadi setelah naik luar biasa tinggi dari tahun 2020 akhir November sampai pada bulan Juli, 30 Juli 2021 itu dia naik sekitaran 700% ya, dia naik 700%. Ngapain aku nengok-nengok ya, gini aja aku balik kameranya ya. Ketutupan HP. Dia naik 700% dari bawah banget November sampai Juli kemarin naik 700%. Nah, setelah itu dia sempat turun dari level tertingginya ini di sini, dia sempat turun sekitar 28%, dan ini bagus banget turunnya, normal banget, koreksinya bagus banget, kena ke MA 100 dan kemudian mengalami pantulan. Jadi di Mtrade sendiri kemarin juga ada beli ketika dia mantul di sini membentuk pattern double bottom. Ini ada saham Arto. Untuk jangka pendeknya kemarin sempat beli dan udah jual gitu, tapi ini jangka pendeknya udah profit taking 6-10% pada 14 September kemarin, tapi yang jangka menengahnya tetap di hold, sama-sama belinya di 3 September. Nah, kemudian yang jangka pendeknya kita ada beli lagi buyback hari ini tadi ya. 10 hours ago belinya di harga 15.100 sampai 15.150 gitu. Jadi sekitaran area-area ini gitu. Jadi ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau jangka pendek mungkin udah agak-agak rawan profit taking di area 16.500-an atau 17 ribuan. Tapi kalau teman-teman mau sabar nih ya, yang beli kemarin di 3 September itu bisa hold lumayan lama juga. Jangka menengah tuh lumayan lama juga, karena pas 3 September kemarin Mtrade beli itu sebenarnya angka yang sangat bagus sekali, pas di bottom banget gitu. Jadi risknya lumayan rendah kalau misalkan teman-teman punya barang di 3 September terus ngehold lamaan tuh lumayan rendah. Nah, ini juga menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, kenapa Mtrade waktu itu gak beli BBYB, karena kita ngelihat potensi yang lebih bagus di Arto waktu itu secara technically. Kalau story-nya BBYB juga cakep banget story-nya, cuman waktu itu Arto ini kita lihat dia koreksinya udah jauh lebih dalam daripada si BBYB dan kena support lebih kuat, jadi pantulannya lebih bagus.
karena beberapa waktu yang lalu tuh BBYB sempat breakdown beberapa kali dan kayaknya waktu breakdown yang terakhir supportnya tuh kalah kuat dengan supportnya si Arto, jadi kita masuk di situ gitu. Arto masih bisa masuk nggak? Udah agak telat, baik untuk jangka pendek ataupun jangka menengah udah agak telat sih. Jadi M-Trade ini yang jangka menengah masuk 3 September kemarin, sedangkan kalau yang jangka pendek malah udah 2 kali, udah sempat jualan dan ini hari tadi masuk lagi gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya masih dari perbankan digital, aku mau bahas tentang Agro, BRI Agro Niaga Tbk. Ini juga chartnya cakep banget teman-teman ya. Ini cakep banget untuk Agro. Nah, M-Trade ada trading Agro nggak ya? Jujur aku nggak hafal, ini semua kerja tim teman-teman ya. Jangka menengahnya ada di hold beli 27 Agustus, kurang jauh ya, kurang kelihatan ya. 27 Agustus dia ini hold sampai saat ini untung 4,9 sampai 15%. Mungkin nggak banyak tapi ya cukup oke lah, cukup stabil di market yang seperti ini. Yang jangka pendeknya udah kejual tanggal 13 September kemarin untung 4 sampai 8%-an. Dan surprisingly sih ngelihat Agro ini lebih banyak untungnya daripada cut loss-nya gitu. Menarik sih, berarti trennya dia tuh lumayan stabil gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak gocokannya gitu. Nah, ini untuk Agro M-Trade sendiri ini tadi kalau nggak salah dia udah profit taking lagi buat yang jangka pendek, buat yang swing trading. Profit takingnya 13 September ding. Terakhir 13 September jualan di sini nih. Di sini udah jualan. Jangka pendeknya kita belum buyback lagi. Yang di buyback tuh kemarin Arto. Tapi jangka menengahnya masih di hold gitu untuk Agro. Masih bisa masuk nggak? Udah agak telat teman-teman. Kalau untuk swing trader nunggu koreksi aja mungkin sekitaran 2-3an. Kalau yang jangka menengah, trader jangka menengahnya, jangka menengah tuh siap untuk hold lebih dari 1 bulan, kurang dari 3 bulan, yaitu masih oke. Yang punya modal bawah beli bareng M-Trade di 27 Agustus masih oke. Agro diborong ZP di penutupan luar biasa. Oke lah. Aku cuman bacain ya tadi ya. BBRI, Bank BRI tadi baru aja ada acara dengan kami, dengan M-Trade, ada bedah emiten. Teman-teman boleh lihat rekamannya. Teman-teman yang ada di M-Trade, M-Trade VIP boleh lihat rekamannya ya. Baju aku kok kayaknya kegedean ya. Boleh lihat rekamannya teman-teman. Secara fundamental gimana dan right issue tadi gimana cara nembus right issue-nya tuh itu dibahas juga bareng dengan BRI dan Reksa tadi. Nah, yang menarik sih teman-teman, BBRI ini ada yang menarik nih. Lihat ini. Apa yang kamu lihat teman-teman semuanya di sini? Apa yang teman-teman lihat? Wah, aku nggak lihat apa-apa nih. Pusing lihatnya gitu. Yang aku lihat adalah BRI sekarang ini lagi di support sangat kuat sekali di angka 36 ini. Nah, kalau teman-teman tahu 36 ini aku mau tarik terus sampai ke belakang garisnya sekitar 36 ini teman-teman perhatiin nih, jangan liatin komen dulu nih, komennya aku matiin dulu ya biar fokus. Perhatiin di sini nih, ini area dia gap up dari bulan apa ya? Ini gap up dari bulan November 2020 ya. Ini gap up dari bulan November 2020. Ini pas banget di sininya. Jadi ini support yang sangat kuat sekali. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tanya nih, wah ini tapi kan ini downtrend, masa aku beli saham yang downtrend? Tergantung tujuannya. Tujuannya buat apa dulu? Kalau teman-teman tujuannya buat investasi jangka panjang, saham yang downtrend kalau mau dibeli nggak masalah. 3 hari terakhir ini BRI ini agak-agak turunnya tuh kayak nggak banyak, turunnya dikit-dikit, tapi volume transaksinya tinggi. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kalau buat trader, be very careful, nggak siap dengan fluktuasi. Aku sih nggak saranin buat trading ya. BRI ini teman-teman beli aja, semakin turun, semakin dibeli, semakin dikolek untuk
investasi. Nah, kalau trading bisa nggak sih ini buat buy on weakness? Bisa-bisa aja. Cuman kalau buat buy on weakness gerakannya dia agak lambat. Aku lebih prefer kalau teman-teman beli ini buat investasi jangka panjang, lebih dikolek lagi gitu. Jadi kalau turun nambah lagi. Pastinya dengan modal yang terukur. Nah, kalau misalkan teman-teman adalah investor pemula atau pengen anak-anakmu buat investasi jangka panjang, nah itu jangan diajak untuk saham-saham bank digital atau perusahaan-perusahaan second liner lainnya karena fluktuatif banget. Better kasih ini aja. Jadi untuk BCA udah agak mahal secara teknikal, kalau BRI ini masih bisa secara teknikal tuh masih murah gitu. Terus kalau aku bilang teknikal murah, apakah dia nggak bisa turun lagi? Kemungkinannya kecil untuk turun karena ini supportnya sangat kuat sekali. Tapi kalau misal pun sampai turun lagi, ingat itu adalah kesempatan untuk investasi gitu ya. Jadi ya itu sih teman-teman. BBTN sebentar, sabar. Tadi suruh ngingetin, bentar, masih ada antriannya. Aku mau bahas tentang BBYB. BBYB ini juga saham sejuta umat. Kenapa? Karena downloadernya sudah mencapai 6 juta orang lebih juga gitu. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ini BBYB. Dia akhirnya sekarang bentuk pattern sideways ya. Jadi hari ini naik ngikutin yang lainnya. Nah, bedanya sama Arto adalah tadi aku bilang Arto itu pas mantul dia tuh kena support yang kuat banget. Sedangkan BBYB ini pas dia mantul ini nggak ada support yang kuat, nggak ada support yang nahan gitu. Jadi dia masih sideways aja gitu. Jadi BBYB sih aku wait and see aja dulu. Kalau trader ya ini naik mungkin 1-2 hari masih bisa ngikutin naiknya saham bank digital, ya bisa profit taking aja lah gitu. Miss, kalau beli BRI yang tadi mesti ditebus kah? Buat investor jangka panjang tebus aja, nggak apa-apa, bagus. Tapi ingat ya, aku ngomong ini buat investor jangka panjang. Jangan nanti trader salah jati diri, beli saham buat investing terus wah turun, nggak naik-naik atau gimana. Mesti sabar, kalau long term investing mesti sabar. Kemudian tadi ada yang minta dibahasin BBTN. BBTN ini gimana sih? Ini termasuk yang menguji kesabaranku juga teman-teman ya. Jadi aku beli BBTN ini untuk tactical trading aja sebenarnya, untuk technical aja. Jadi BBTN tuh beberapa waktu yang lalu dia sempat breakout dari pattern inverse head and shoulders-nya dan cakep banget sebenarnya breakoutnya. Cuman masalahnya gerakannya dia tuh pelan-pelan banget. Jadi di sini kelihatan banget ada pattern akumulasi. Pas di sini naik volumenya tinggi, di sini naik volumenya tinggi. Nah, jadi ini sebenarnya bagus nih. Nah, teman-teman, yang jadi masalah meskipun dia ada akumulasi tapi gerakannya di sini lambat, nggak terlalu ini ya. Kalau teman-teman mau hold jangka menengah dan sabar, ini masih bisa naik, tapi kalau jangka pendek agak-agak lambat. Makanya Mtrade kemarin kalau nggak salah BBTN tuh udah exit deh, untuk jangka pendek tuh udah exit gitu. BBTN pokoknya dijagain aja selama dia di atas 1370 itu masih oke untuk hold buat jangka menengah. Tapi kalau sampai di bawah itu kayaknya aku juga bakalan exit juga sih, karena bakalan lambat banget dan aku lebih prefer untuk saham yang lainnya. Kalau misalkan dia breakdown jangka menengah, aku bisa prefer kayak lebih ke saham-saham konstruksi gitu. Oke, sebelum aku bahas telco, aku mau bahas untuk konstruksi dulu nih teman-teman ya. Jadi beberapa hari terakhir tuh aku udah ada mention tentang saham Adi dan lain-lain. Nih progresnya gimana sekarang? Nih, bedanya ikut Mtrade sama Instagram Live apa ya? Mtrade itu real time dan pertanyaan semuanya kejawab gitu. Ini cakep banget. Jadi dia udah bentuk bola reversal pattern gitu. Terus ini breakout dengan volume tinggi, ini konsolidasi breakout dengan volume yang tinggi juga. Cuman aku review ini udah beberapa hari yang lalu, jadi sekarang tuh istilah kata kita tinggal ngehold aja gitu. Jadi kalau misalkan mau ngejar harga ya resikonya udah lebih tinggi dibandingkan beberapa hari yang lalu gitu. Bahkan udah 1-2 minggu kemarin kita nge-review saham-saham konstruksi ini.
Saya pribadi personally masih ngehold ini, tapi disclaimer juga teman-teman, saya kelupaan kasih disclaimer di awal bahwa Instagram Live malam hari ini sifatnya adalah edukasi. Kalau ada saham-saham yang saya suka atau saya nggak suka, itu bukan berarti saya suruh teman-teman harus beli atau harus begini begitu gitu. Intinya apa yang saya sampaikan sebagai informasi dipikir sendiri, jadi pertimbangan, dan keputusan investasi, tanggung jawab investasi ada di diri sendiri. Oke, untuk Adikarya trennya masih oke, masih bagus, kita masih ngehold. Tapi kita belinya udah beberapa hari yang lalu. Untuk M-Trade aku cek Adikarya ada nggak ya? Mestinya ada dong. Udah jualan untuk yang jangka pendeknya, mungkin akan ada rencana untuk buyback lagi. Buat yang jangka menengah sih kemarin ada yang untuk 46%, ini ada yang masih minus juga, jadi just wait and see aja teman-teman ya. Oke, jadi untuk rugi aku kasih lihat semuanya supaya manage your expectation gitu. Kemudian ya masih hold aja, masih oke aja kok, konstruksi nggak apa-apa teman-teman ya. Kemudian PTPP, nah PTPP ini sama juga dengan Adikarya, tapi patternnya aku masih lebih suka Adikarya. Kalau beli sekarang udah agak-agak telat, jangan dihajar beli, nanti bisa jadi kayak INKP. Kalau swing trading udah agak-agak telat rasanya gitu. Jadi kita lihat nanti ada peluang lagi untuk masuk buat swing trading, kita nunggu buy on weakness gitu. Cuman kalau yang udah masuk sekitaran seminggu 2 minggu yang lalu untuk saham-saham konstruksi buat jangka menengah tuh paling enggak sampai Desember atau Januari itu masih menarik banget gitu. Terus kemudian Wika ini juga sama menariknya, dan satu lagi yang aku suka tuh WSBP ini belum gerak, belum naik gitu ya, dia baru bentuk satu fondasi gitu. Terus aku mau bahas saham yang lainnya, ada Friend, Excel, Sen, dan Isat dari sektor telekomunikasi atau tech. Malam hari ini adalah malam teknikal ya, memuaskan teman-teman yang mau nanya kapan beli kapan jual. Untuk Friend sendiri teman-teman, Friend ya, jadi apa yang menarik dari Friend ini teman-teman coba perhatikan patternnya. Maraknya tren akuisisi antara perusahaan telco membuat market ini spekulatif, adanya merger lain di bursa gitu. Jadi market menilai bahwa potensi terbesar adalah mergernya Friend dan Excel gitu, melihat saat ini tinggal 2 perusahaan tersebut dengan kapasiti yang termasuk medium high dan potensi jadi big three dari perusahaan telco di Indonesia. Tapi ya ini masih belum confirm ya, masih perlu dikonfirmasi. Secara teknikal ini udah rawan profit taking jangka pendek, tapi secara fundamental masih ada story menarik. Jadi kalau teman-teman mau masuk, mau entry, tunggu beberapa hari lagi untuk koreksi. Saya rasa ini udah waktunya profit taking. Kalau di M-Trade sendiri, let me check, kayaknya Friend hari ini tadi ada jualan. Ya benar, hari ini tadi ada jualan 11 hours ago 4,3 sampai 7,9% gitu. Jadi harga di sini, harga terbeli saham-saham yang kita hold untuk jangka menengah nih Friend masih ada, jangka pendek udah kejual. Yang kita hold di sini ini bukan harga rekomendasi tapi harga terbeli. Maksudnya gimana? Misalkan nih kita ada infoin review, Friend ini menarik loh kalau misalkan kita beli di harga 110 sampai 120. Terus kemudian ternyata harganya nggak bergerak sampai 110, dia cuma bergerak antara range 115 sampai 119, berarti ya dapatnya di harga ini gitu. Oke, terus kemudian aku akan bahas lagi untuk saham yang lain, yaitu Excel yang tadi juga ada di infoin. Nah, untuk Excel ini teman-teman, M-Trade ada sempat trading waktu itu beli di sini ketika breakout dan kemudian udah jualan. Kayaknya sih udah jualan untuk Excel jangka pendeknya. Ini udah jualan, untungnya nggak banyak, sekitar 3-4%. Terus ada buyback lagi tadi ketika gerakannya udah mulai agak aktif gitu. Cuman ini tulisannya spekulatif buy high risk. Kenapa? Karena kita belinya di atas. Jadi nanti kalau misalkan turun kena stop loss ya mesti harus stop loss untuk swing trader. Sedangkan jangka menengahnya kita waktu itu sama-sama beli di
jangka menengahnya di 30 Juli. Jadi udah sempat tektok beberapa kali. Yang 30 Juli ini, 30 Juli di sini swing trader sama jangka menengah beli, ini udah jual swing tradernya, bahkan udah trading 4 kali swing tradernya, 5 kali sama yang ini, tapi yang jangka menengahnya belum dijual sama sekali. Nah 30 Juli itu kapan sih? Waktu itu kita sambil belajar ya, kita flashback ya. 30 Juli itu di sini pas naik kencang nih, di sini. Ya jadi masih konsolidasi, sabar, terus akhirnya breakout di sini gitu. Jadi yang jangka menengah udah cuan banyak masih hold gitu. Oke, terus abis itu blur, tulisannya blur. Ya udah dengerin suara aku aja kalau blur. Nggak enak pakai bandu. Oke. Apalagi ya, aku mau bahas sama apa lagi ya? Sen. Sen lagi di support, teman-teman, lagi di support di sini. Tadi sempat agak-agak naik, tapi udah naik hari kedua, jadi M-Trade putuskan untuk nggak beli. Jadi nggak beli, terus ternyata sorenya bener dia turun gitu. Ada yang nanya di MMX nih dia konsolidasi, tapi saya malah senang dia konsolidasi daripada dia naik terus nggak ada konsolidasi. Dan konsolidasinya sih cakep ya, dia ketika naik volumenya tinggi, terus kemudian dia konsolidasi sideways tuh volumenya kecil gitu, dan sekarang dia lagi di area support di area 3100 gitu ya. Jadi di area 3100 ini area support, bisa sih kalau mau buy on weakness 31 sampai 32an gitu. Resisten 3400 aku sih beliin. Disclaimer juga teman-teman, di MMX nih aku beliin buat kenapa? Karena dia di area support gitu. Bentar ya. Sabar ya. Kenapa aku suka? Yaitu tadi dekat area support 31 tuh kayaknya solid banget gitu. Terus kemudian area 3400 tuh juga jadi area resisten yang cukup lumayan. Jadi kalau teman-teman swing trader mau profit taking di area 3400 boleh, atau kalau teman-teman swing trader mau ngehold tunggu dia breakout dari 34 itu boleh juga gitu. Kalau aku pribadi gimana? Aku wait and see lah, nanti 3400 aku wait and see. Kalau dia berhasil breakout ya aku hold aja gitu. Rambutnya berantakan. Oke. MLPL gimana? Kita mau nge-live besok Senin dengan Pak John Riyadi, dan kita mau ngobrol tentang MLPL, MBPA dan juga LPKR ya. Jadi hari Senin teman-teman semuanya tonton ya, jam 8 malam kita akan ngobrol dengan Pak John Riyadi. BBKP harga tebus RI berapa? Aku kok nggak interested. Kalau yang mau nebus untuk right issue itu yang saham-saham lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Sedangkan saham macam BBKP itu buat aku trading aja sih teman-teman. Aku kok agak bosan kalian nanya saham ya. Tanya sesuatu yang lain dong. Maksud aku tanya apa ya? Psikologi trading atau problem apa sih kalian? Coba tulis di situ. Tulis di komen deh. BBRI atau BMRI untuk invest pilih mana? Sekarang sih yang lagi paling murah sih BBRI gitu. Sama Pak John ganteng ya Miss Bu Anita Herawe, makanya nonton. Lipo Prince. Di MMX udah aku bahas Pak Unggul baru aja tadi. Suara nggak pas. Bukan salah saya, suara saya nggak pas. Oke, aku mau bahas koin deh. Aku mau bahas koin. Ya. Jadi M-Trade ada kasih bimbingan kripto. Nah ini cara lihatnya teman-teman, kalau ada notifikasi langsung masuk aja di situ.
di notifikasinya diklik, atau kalau udah kelewat notifikasinya klik analisis. Kebetulan ini di mahkota semua, ini untuk yang premium semua. Ini berisi review CryptoPick, rekomendasi beli jual, cuman ada disclaimernya juga teman-teman di situ. Nah teman-teman, tadi kita baru aja jualan AVAX, terus jualan Luna, udah profit taking juga. Terus Lunanya kemarin profit taking 5-10%. Oke, 5-X buat IDEX. Ini sisa satu-satunya koin kita ya. Jadi IDEX tuh kita sempat beli di bawah, kita kasih tahu sempat beli di bawah, terus udah untung 50%, sell half, beli lagi gitu. Terus yang punya di modal bawah sih sekarang masih untung sekitaran 10-20%, tapi yang modal atas loss. Jadi apa yang mesti dilakukan buat koin IDEX ini, wait and see dulu teman-teman ya. Jadi wait and see dulu. Nah ini turunnya dengan volume transaksi kecil gitu. Anyway, terus nggak lama naik, jadi saya sering kena pada break support, terus nggak lama naik, jadi Bu Feeling ini sering kena cut loss. Abis itu karena taat sama trading plan, tapi abis itu sahamnya naik, jadi kayak kecele gitu. Kalau boleh tahu Bu Feeling sahamnya apa sih gitu ya? Sahamnya apa? BBYB kah? Gitu. Memang kadang-kadang kita kayak gitu ya teman-teman ya. Ada habis cut loss terus sahamnya naik, ya udah. Evaluasinya dua. Satu, biasanya kalau kayak gitu tuh biasanya kita tradingnya pas sideways. Atau yang kedua, kalau memang dia benar-benar udah breakdown dan kebetulan dia naik lagi, misalkan udah benar-benar breakdown support, udah bagus analisisnya, terus kemudian dia naik lagi ya biarin aja gitu. Ya udah, nggak masalah. Oke, terus main kripto pakai duit super beku, bukan duit panas. Betul banget, dan jangan pakai futures ya. Kalau pakai futures trading, be very careful with the risk. Ini koneksinya gimana ya? Koneksinya naik turun ya, putus-putus ya. Setiap saham ada waktunya naik dan turun, yang penting pilih saham yang ada likuiditasnya. Susilia Liu, bagus banget kamu, jawabannya bagus banget, insight-nya bagus banget. Kamu dapat MTrade 7 hari ya, langsung aja ketik MT7, nama email dan WhatsApp gitu. Asa AMRT Arto udah di sell terbang. Ya udah swing trading aja. GGRM masih ada peluang balik ke 45.000 kah? Lambat ya. Jadi lebih ke investing ya. Itu teman-teman kalau mau trading sih tukar aja lah saham yang lainnya. Miss, bisa minta tolong di-share bagaimana cara pertimbangan, karena kekhawatirannya nanti kalau tapering di bulan November atau bulan Desember itu bakalan ngaruh banget, itu bakalan bikin koin juga bisa turun, saham juga bisa turun gitu, karena USD-nya kalau misalkan naik nanti biasanya gerakannya akan kebalik gitu. Di MMX buat jangka pendek gimana? Boleh buy on weakness jangka pendek sekarang, kalau mau profit taking sekitaran 3-4, tapi kalau aku pribadi lebih suka untuk ngehold sih. Koneksinya putus-putus teman-teman, kayaknya aku udah harus off. Kita ketemu besok jam 10 pagi di acara Bedah Emiten Bukalapak. Buat teman-teman yang nyangkut, buat teman-teman yang penasaran pengen buy on weakness Bukalapak, langsung aja besok ikut seminar jam 10 pagi, download aplikasi MTrade. Dan jangan lupa teman-teman, aku sampai lupa infoin donasi, langsung aja ke kitabisa.com/MTrade peduli COVID. Tolong teman-teman, berapapun jumlahnya, meskipun sedikit, teman-teman semuanya udah bantu teman-teman kita yang kena COVID-19, dan kita mau bantu mereka menghadirkan oksigen konsentrator. Dan jangan lupa teman-teman yang mau bergabung dengan tim kita, langsung aja ke mtrade.id/karir CARER. Jadi ada HR manager, ada product manager, ada marketing manager, dan kita juga hiring untuk semua posisi tech dan juga pastinya trader and coach. Saya Ella May, semoga bermanfaat. Happy weekend, salam profit. Jangan lupa download aplikasi MTrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.